Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ekterina dari tingkat 2A dengan NIM P0717232131. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi parasit. Di dalamnya itu yang terdapat yang pertama yaitu Kestoda. Dalam Kestoda terbagi menjadi dua, yaitu Physophilidae dan juga Cyclophilidae. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu Physophilidae, yang pertama di Pilobatrium latum. Di Pilobatrium latum atau cacing pita ini dapat menginfeksi pada manusia hingga 30 kaki. Sementara sebagian besar infeksi tidak menunjukkan gejala komplikasi termasuk obstruksi usus dan penyakit kandung kemih yang disebabkan oleh migrasi proglotin. Infeksi di Pilobatrium ini memiliki siklus hidup laut atau air yang penularan terjadi melalui konsumsi ikan dan yang kurang matang. Yang saya akan jelaskan tentang siklus pada Pilobatrium latum. Telur dikeluarkan dari tubuh inang baik melalui manusia maupun hewan lain. Kemudian selama 18-20 hari, embrio dalam telur akan berkembang dan umumnya telur hidup di air. Selanjutnya, telur ini menetes dan menghasilkan onkoperes yang berkembang menjadi surasidia. Kemudian, ketelan oleh Cortacea yang cocok menjadi inang perantara pertama dan surasidia ini berkembang menjadi larva porosiroid. Nah, kemudian larva porosiroid ini dilepaskan dari Cortacea sehingga dimangsa oleh inang perantara kedua. Biasanya itu ikan kecil. Nah, dan bermigrasi ke jaringan yang lebih dalam, di mana mereka berkembang menjadi larva porosiroid yang merupakan tahap infeksius untuk inang definitif. Nah, selanjutnya ikan kecil ini dimangsa oleh predator yang lebih besar, yang kemudian berfungsi sebagai inang paratenik. Nah, porosiroid ini bermigrasi ke otot ikan predator yang lebih besar, dan manusia dapat terkena parasit ini melalui konsumsi ikan inang paratenik yang belum matang. Nah, pada inang definitif ini, Plerosiroid ini berkembang menjadi cacing pita dewasa di usus halus. Di Pilobatrium dewasa menempel pada mukosa usus melalui dua alur. Nah, cacing dewasa dapat mencapai panjang lebih dari 10 meter dengan lebih dari 3.000 proglotit. Nah, telur yang belum matang dikeluarkan dari proglotit sampai 1 juta telur per hari per cacing dan dikeluarkan dalam tinja. Kemudian telur muncul dalam tinja 5-6 minggu setelah infeksi. Nah, kemudian spirometra. Migrasi spargana menyebabkan berbagai gejala tergantung pada lokasi akhir di inang. Spargana pada ditemukan di mana saja, termasuk jaringan sukutan, yaitu payudara, saluran kemih, paru-paru, dan juga sistem saraf pusat. Migrasi di jaringan sukutan ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi ketika spargana menetap di otak atau tulang belakang, berbagai gejala neurolosis dapat terjadi termasuk kelembaban, sakit kepala, kejang, dan juga sensasi kulit yang tidak normal. Seperti mati rasa atau kesemutan. Jika telinga bagian dalam termasuk, pasien mungkin mengalami vertigo atau tuli. Siklus pada spirometra ini, pertama anggota dewasa dari genus spirometra hidup di usus anjing atau kucing. Nah, kemudian telur keluar bersamaan dengan feses, terus telur berkembang di air, dan juga telur menetes di air dan melepaskan surasidia. Nah, selanjutnya dimakan oleh Sophropoda. Surasidia ini berkembang menjadi larva porosiroid di dalam inang perantara Sophropoda. Nah, kemudian inang perantara kedua termasuk ikan, reptil, dan amfibi menelan Sophropoda yang terinfeksi dan memperoleh larva porosiroid. Kemudian larva porosiroid ini berkembang menjadi larva prelosoid di inang perantara kedua. Nah, kemudian siklus selesai ketika perantara anjing atau kucing ini memakan inang perantara kedua yang terinfeksi. Kemudian manusia tidak dapat berfungsi sebagai inang definitif untuk spirometra. Nah, tetapi berfungsi sebagai inang paratenik atau inang perantara kedua. Dan juga berkembang menjadi spargonosis.
Manusia memperoleh spargonosis dengan meminum air yang terkontaminasi dengan sulpipoda yang terinfeksi atau memakan daging dari inang perantara atau paratenik. Kedua yang kurang matang. Paragana Spargana dapat hidup hingga 20 tahun di inang manusia. Berikut Cyclopilidae. Yang pertama yaitu Tania saginata. Nah, Tania saginata ini dapat juga menginfeksi pada manusia. Nah, larva cacing ini umumnya tidak menyebabkan sistikeriosis bovis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Nah, Tania saginata ini mempunyai tubuh yang berwarna putih tembus sinar. Panjang badannya dapat mencapai 24 meter dengan semen panah dapat mencapai 2.000 buah. Tania saginata ini umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan juga diare. Nah, pada pemeriksaan darah TB terdapat gambaran adanya eosinofilia yang ringan. Diagnosis pasti Tania saginata ini hanya dapat ditetapkan jika ditemukan cacing dewasa. Potongan segmen cacing ini atau kepala cacing. Ditemukan telur cacing Tania pada tinja belum dapat memastikan diagnosis spesies Tanias. Yang berikut yaitu Tania solium. Nah, Tania solium dewasa ini hidup di dalam usus halus manusia yang menjadi hospes definitif. Sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Nah, Tania solium ini mempunyai ukuran panjang antara 2-3 meter. Di dalam usus manusia, cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Siklus pada Tania solium ini yang pertama termasuk parasitosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Kemudian manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup cacing dewasa. Nah, kemudian larva cacing ini terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Yang berikut yaitu siklus. Yang berikut itu Echinococcus granulosus. Nah, cacing ini lebih banyak dijumpai di daerah subtropis dibanding daerah tropis. Dalam teori hidup cacing ini terdapat hubungan yang erat antara manusia dengan herbivora dan anjing agar daur hidup cacing ini menjadi lengkap. Nah, sebagai hospes definitif cacing ini adalah anjing yang sejenisnya cacing dewasa hidup di dalam usus halus hospes definitif tersebut. Nah, manusia merupakan hospes perantara. Di dalam tubuh manusia hanya dijumpai larva cacing yang terdapat dalam bentuk kista. Termasuk cacing pita yang berukuran kecil. Cacing dewasa ini panjang tubuhnya antara 3-6 mm. Siklus hidup pada cacing dewasa Echinococcus granulosus ini di dalam tubuh anjing hanya dapat hidup selama 6 bulan. Sedangkan dalam bentuk kista di dalam tubuh hospes perantara, larva parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Berikut yaitu Hinelepis nana. Nah, cacing pita yang sering disebut sebagai cacing kerdil ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama daerah yang beriklim panas. Cacing dewasa ini hidup dalam usus bagian distal ileum manusia dan berbagai jenis binatang pengantar yaitu seperti tikus dan mencit. Nah, yang bertindak sebagai hospes reservoir. Nah, cacing ini merupakan cacing pita manusia yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuhnya antara 2 dan 4 cm dengan lebar badan antara 0,7 dan 1 mm. Yang berikut yaitu nematoda. Yang pertama nematoda usus. Nah, pada gambar yang pertama yaitu Astrasia lumbricoides. Nah, cacing dewasa ini secara umum dikenal sebagai cacing gelang. Di Indonesia, infeksi cacing endemis ini banyak daerah dengan jumlah penderita lebih dari 60%. Nah, cacing
cacing jantan ini berukuran panjang antara 10 sampai 31 cm. Sedangkan cacing betina panjang badannya antara 22 sampai 35 cm. Nah, siklus hidupnya ini telur bersamaan tinja penderita, terus telur cacing yang telah dibuahi jika jatuh di tanah yang lembab dan suhu yang optimal telur akan berkembang menjadi telur infektif yang mengandung larva cacing. Dan gambar pada apa? Pada gambar kedua, cacing dewasa ini dia secara umum sebagai cacing kremi, cacing atau cacing jarum. Uh, Infeksi cacing ini yaitu oxyuresis atau enterobiasis. Nah, cacing nematoda ini yang berukuran kecil, panjang badan betina sekitar 13 mm, sedangkan cacing jantan hanya sekitar 5 mm. Cacing dewasa berwarna putih. Nah, telur eh, telur telur ini tidak berwarna, mempunyai dinding telur yang tipis dan tembus sinar. Nah, telur berukuran sekitar 50 sampai 60 mikron kali 30 mikron. Dalam waktu sekitar 6 jam sesudah dikeluarkan di daerah uh, perianal oleh induknya di dalam telur ini sudah membentuk larva yang hidup seekor cacing betina. Nah, mampu memproduksi telur sebanyak 11.000 butir per hari. Gambar yang ketiga, eh, ini mempunyai bentuk badan mirip cambuk, sehingga cacing ini sering disebut sebagai cacing cambuk. Nah, infeksi ini disebut sebagai trichuriasis. Panjang cacing jantan sekitar 4 cm, sedangkan panjang cacing betina ini sekitar 5 cm. Nah, bentuk telur ini khasnya bentuk mirip biji melon yang berwarna coklat, berukuran sekitar 50 kali 25 mikron yang mempunyai dua kutub jernih yang menonjol. Yang berikut cacing tambang. Nah, cacing tambang ini menimbulkan antikrostinasis cacing dewasa Nectar americanus, menimbulkan nekatoriasis. Nah, ukuran panjang cacing betina panjang 9 sampai 13 mm, sedangkan cacing jantan berukuran panjang antara 5 dan 11 mm. Memang cacing atau cacing benang ini mempunyai dua stadium larva, yaitu larva rhabdivorum dan larva viravirum. Pada gambar yang terakhir, yaitu Trisinella spiralis. Nah, penelitian serologi pada penduduk Bangkas di Papua Nugini menunjukkan prevalensi trichinosis ini sebesar 2,9%. Nah, cacing dewasa ini hidup pada babi, tikus, dan manusia, serta anjing dan kucing. Yang berikut nematoda somatik. Nah, di dalam nematoda somatik ini terdapat cacing filaria. Nah, cacing filaria ini bertindak sebagai hospes perantara adalah serangga pengisap darah, yaitu nyamuk atau alat pengisap darah. Yang berikut materi trematoda. Nah, di dalam trematoda ini terdapat bentuk yang pertama yaitu Cytosoma hematobium, Cytosoma manasoni, dan juga Cytosoma japonicum. Nah, sebelum kita membahas tentang Cytosoma hematobium, manasoni, dan juga japonicum, kita harus tahu apa itu cytosoma. Nah, cytosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Nah, ukuran cacing jantannya lebih besar tetapi lebih pendek daripada ukuran cacing betina. Cacing jantan memiliki kanalis gynecoporus, saluran tempat cacing betina berada. Cytosoma hematobium ini dilaporkan dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Yang berikut Cytosoma japonicum endemisnya di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Nah, Cytosoma manasoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan. Yang berikut liver fluke. Nah, di dalam liver fluke ini terdapat kronosis sinensis.
Nah, Cronosisinensis ini hidup di dalam cabang distal saluran empedu manusia, anjing, kucing, babi, dan kadang-kadang juga angsa. Nah, eh, cacing ini terbentuk pipih seperti daun, mempunyai ukuran panjang sekitar 12 sampai 20 mm dan lebar badan sekitar 3 sampai 5 mm. Nah, di dalam cacing ini terdapat yaitu su- suket ukuran ventral itu suket cacing ini lebih lebih dari lebih kecil dari pada oral sukrel. Nah, yang berikut sisium. Cacing ini mempunyai usus yang panjang sehingga mencapai bagian preseptor badan cacing. Yang berikut testis. Nah, testis ini mempunyai dua buah testis yang memiliki lobus yang di dalam dan tersusun satu di belakang lainnya. Testis ini terletak di bagian preseptor tubuh cacing. Yang berikut ovarium. Ovarium yang berukuran kecil ini terletak di garis tengah tubuh di bagian anterior dari testis. Berikut itu optiososis. Nah, dalam optiososis ini berbentuk seperti pisau beda atau lancet dengan panjang badan antara 7 sampai 12 mm dan lebar badan antara 2 sampai 3 mm. Berikut yaitu fasciola hepatica. Nah, infeksi dengan fasciola hepatica ini disebut fasciolosis yang tersebar luas di berbagai daerah di seluruh dunia. Fasciola hepatica ini merupakan trematoda hati yang sering menginfeksi domba. Karena itu, cacing ini disebut sebagai simplified flu. Yang berikut intestinal fluke. Nah, yang pertama fasciola buski. Trematoda ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya yang menginfeksi manusia. Nah, Pachyolopis buski ini endemisnya di Cina, juga banyak dilaporkan dari Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Indonesia. Nah, Pachyolopis buski ini mempunyai bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Cacing ini bertindak sebagai hospes definitif. Cacing ini adalah manusia dan babi. Pada cacing yang berikut ini, infeksi cacing ini banyak dilaporkan dari Asia Timur, yaitu Cina dan Asia Tenggara, yang merupakan daerah endemis cacing ini. Cacing ini berukuran sangat kecil dengan panjang badan sekitar 1,3 mm dan lebar badan sekitar 0,5 mm. Yang berikut Metagonimus yokogawi. Nah, infeksi dengan cacing ini dilaporkan dari Asia Timur, Asia Tenggara, dan Siberia dan Balkan. Cacing dewasa ini hidup di bagian atas dan tengah susunan hospes definitif, yaitu anjing, kucing, babi, burung pelikan, dan manusia. Dan berikut lumflok. Nah, pada cacing ini, parasitosis yang dikenal sebagai cacing paru yang menyebabkan penyakit paragonimiasis. Nah, cacing dewasa ini hidup dalam bentuk kista di jaringan paru. Hospes definitif, yaitu hewan pemakan ketam dan kadang-kadang manusia. Cacing ini tersebar di bagian daerah di Asia, misalnya Cina, Taiwan, dan juga Korea. Paragoningus wastermani ini mempunyai warna yaitu coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Telurnya itu berukuran kurang lebih 90 kali 40 mikron. Operkulum besar dan mendatar.